baru dan dihadiri oleh lebih dari 200.000 pengunjung. Wah, keren banget. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Virusmat Official TV Inspirasi Kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber dari channel Virusmat Official 2. Semoga diberi keberkahan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah gabung, yang sudah menemukan channel Virusmat Official 2. Semoga kita semua mendapat suatu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tema kali ini ya, jadi kita akan menyampaikan suatu strategi ya. Jadi kunci sukses di dalam usaha toko sembako ya. Jadi untuk kesuksesan itu dibutuhkan adalah suatu niat atau suatu semangat yang tinggi ya dalam mencapai kesuksesan itu ya. Jadi di toko sembako itu sebenarnya usaha yang sangat melegenda ya. Jadi usaha yang bisa dilakukan sebagai sampingan dari ibu-ibu rumah tangga, karena dengan kita usaha di rumah bisa dapat menghasilkan suatu usaha sampingan, dan usaha ini bisa dilakukan oleh semua orang dan mudah kan itu. Jadi untuk usaha sembako ya itu adalah usaha yang sangat menjanjikan dalam mencapai suatu kesuksesan itu. Ini nanti akan kita paparkan beberapa trik atau kunci sukses di dalam usaha sembako atau toko sembako. Saksikan ya, jangan skip ya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, sebelum masuk ke yang kedua ya, jadi jangan lupa untuk sahabat-sahabat toko sembako semua untuk bisa membantu channel Virusmat Official 2 untuk subscribe, like, dan komen ya. Silakan komen di ini, ada pertanyaan, ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, silakan. Jadi untuk yang kedua ya, jadi kita menyikapin di sesama toko sembako lain ya. Jadi di dalam dunia usaha sembako ini tidak terlepas ya, di tetangga-tetangga kita juga mempunyai usaha yang sama ya dengan kita, yaitu berdagang juga toko sembako. Gimana cara menyikapinya ya? Jadi kita harus menyikapinya ya secara biasa-biasa saja. Jadi tetap harus baik juga, jangan sampai tidak bertegur sapa ya. Karena apa? Kita mempunyai prinsip bahwa rezeki itu tidak akan ketukar ya. Jadi dengan sikap kita yang baik terhadap tetangga-tetangga kita yang juga berjualan seperti kita, ya kita bertemu di suatu acara, bertemu di jalan, ya kita bertegur sapa ya. Karena apa? Itu menjadi suatu keuntungan ya buat kita ya. Jadi kita bisa bekerja sama ya. Karena dalam artian kita kurang barang, dia punya barang ya, kita bisa ambil di tempatnya dia. Jadi di toko SRC Virusmat 2 akan kita jalankan seperti itu. Jadi kalau di toko tetangga dia butuh sesuatu, dia juga ke tempat kita. Jadi kita saling kerjasama gitu ya, saling kerjasama untuk menjalin suatu usaha yang sangat baik gitu ya. Jadi jangan sampai kita bersikap yang tidak wajar ya. Itu tidak baik untuk perkembangan di toko kita. Jadi untuk yang ketiga ya, jadi di dalam dunia sembako ya, kita berdagang kan terjadi suatu interaksi ya. Jadi
bertemu dengan beberapa karakter. Ya, jadi yang ketiga ini adalah cara kita menyikapin pembeli yang suka berhutang. Ya, jadi kita harus bisa menyikapi dengan cara santuy, ya, cara baik, dan kita sedikit memberi suatu istilahnya uh, informasi atau menyampaikan bahwa kita itu ya istilahnya toko kecil, ya, modal kecil. Jadi kalau barangnya kita itu habis tapi uangnya nggak ada karena dihutang dan tidak jadi muter. Jadi istilahnya cash flow kita itu akan menjadi tidak sehat. Jadi dengan cara seperti itu ya kita harus bisa membeda-bedakan. Jadi setiap pembeli kan mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang ya kita harus bisa pintar-pintar memilih ya. Oh, si A itu karakternya seperti ini, dikasih istilahnya pinjam ya, janjinya 2 hari 3 hari bisa tepat ya gitu. Itu yang akan kita istilahnya peta-petakan karakter pembelinya seperti itu. Nah, jadi dengan kita cara menyampaikan baik-baik ya kita akan menjadi dia akan menjadi mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, intinya adalah kalau pengen usahanya maju ya jadi kita harus bisa membatasin orang yang berhutang. Karena apa? Tidak ada untungnya barang kita habis, tapi secara tulisannya itu nggak ada. Ya, itu akan mengganggu sistem cash flow kita. Ya, jadi kita harus bisa menyampaikan dengan cara persuasif, dengan cara yang baik, supaya dia tidak tersinggung dan sebagainya. Untuk yang keempat ya, jadi kita harus bisa memberi atau membuat atau menentukan harga itu ya secara kompetitif ya. Jadi kita harus bisa mematok harga itu yang kompetitif. Jadi yang keempat adalah kita harus mempunyai harga standar yang tidak terlalu tinggi ya, dengan cara ya itu tadi ya, kita bisa menentukan harga dengan survei ya. Contohnya rokok ya, dia di tetangga kita jualnya berapa gitu ya, kita ngikutin harga yang kompetitif, harga yang umum ya. Jadi di dalam kunci kesuksesan yang keempat ini adalah menentukan harga adalah sangat penting. Karena apa? Dengan harga yang sangat kompetitif itu otomatis pembeli akan datang kembali ya. Jadi ciri-ciri toko yang mempunyai harga yang kompetitif itu adalah pembeli itu akan semakin banyak ya, semakin banyak ya pembeli ya, dengan harga yang kompetitif, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya. Jadi dengan sistem kita menentukan harga yang sangat kompetitif itu akan bisa menjadi kesuksesan di toko sembako ya. Jadi untuk seperti yang itu. Kelima ya, kunci sukses usaha toko sembako yang kelima adalah kita harus mempunyai jiwa kreatif dan inovatif dan semangat ya. Dengan motivasi yang tinggi ya, kita terus konsisten dan tidak putus asa dan terus mau belajar ya. Jadi itu kunci suksesnya. Jadi jangan menutup diri untuk suatu hal-hal yang baik ya. Jadi dengan kata lain kita harus bisa mengadopsi ilmu-ilmu dari teman-teman kita ya. Jadi istilahnya kita mempunyai sikap yang open, yang terbuka untuk suatu hal yang perubahan-perubahan yang terjadi ya. Jadi untuk poin yang kelima ini harus benar-benar diterapkan dengan baik ya. Karena apa? Kita tidak alergi terhadap suatu perubahan ya. Dengan perubahan itu akan lebih baik, why not nggak kita lakukan? Nah, seperti layanan pesan antar ya, terus dengan sistem promo-promo, dengan sistem diskon
ya, dengan program-program voucher, ya, terus dengan program-program yang lainnya yang untuk menarik pembeli. Ya, di situ istilahnya dibutuhkan yang poin yang kelima adalah kita harus bisa mengadopsi atau menerima masukan-masukan dari sahabat-sahabat yang lain. Oke, terima kasih. Seperti itu yang bisa kita sampaikan dari channel Virus Smart Official 2 yang selalu mengulas tentang dunia toko sembako. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel Virus Smart Official 2. Channel yang selalu memberi suatu informasi, edukasi tentang dunia sembako. Oke, salam sukses selalu, salam hebat, salam semangat terus, toko sembako. Salam dari SRC Virus Smart Official 2. Tetap jaya SRC di Indonesia. Salam dekat, hemat, bersahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.